Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku semua, mari kita awali selalu segala aktivitas kita dengan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Semoga dengan berkat selawat yang kita lantunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, segala aktivitas kita dicatat sebagai amal ibadah kita, dan semoga semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling utama, semoga kita mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Kali ini saya sedang beraktivitas di sawah untuk melakukan pengocoran, dan saya akan tanam cabai menggunakan metode Profesor Udin. Dan sebelum kita tanam cabai, kita direkomendasikan oleh Profesor Udin untuk pengocoran terlebih dahulu, atau pengocoran 3 hari sebelum tanam. Dan ada juga saudara-saudara atau kawan-kawan yang saya lihat di YouTube 2 hari sebelum tanam juga dia pengocoran, dan ada juga 1 hari sebelum taman. Tapi yang direkomendasikan oleh Prof Udin yaitu 3 hari sebelum tanam. Dan yang dilakukan untuk pengocoran yaitu dengan 3 unsur. Unsur yang pertama asam humat, dan yang kedua trichodorma, dan yang ketiga silika karbon. Dan untuk asam humatnya yang saya gunakan direkomendasikan oleh Profesor Udin yang digunakan Power Soil. Dan ini tangki yang saya gunakan kapasitasnya 16 liter. Untuk kapasitas tangki 16 liter, asam humatnya kita takarkan 2,5 sendok makan. Yang direkomendasikan Profesor Udin 3 sendok makan, tapi kapasitas tangki itu 20 liter, dan ini yang saya gunakan 16 liter, maka saya kurangi setengah, saya gunakan asam humatnya 2,5 sendok. Kita larutkan ke dalam air, dan saya larutkan satu-satu unsurnya karena takarannya yang saya gunakan ini kecil, dan agar juga cepat larut. Kita aduk-aduk sampai benar-benar merata, dan kita langsung tuangkan ke tangki kalau sudah semuanya merata dilarutkan. Untuk unsur yang kedua yaitu trichodorma yang saya gunakan merek Anpus, dan ini juga direkomendasikan oleh Profesor Udin yaitu 3 sendok makan yang ukuran 20 liter tangki. Karena tangki saya ini ukurannya 16 liter, maka saya gunakan juga ini 2,5 sendok makan. Kita larutkan juga seperti asam umat tadi.
kita aduk-aduk sampai merata, dan perlu kita hati-hati juga supaya enggak terbuang. Kita tuangkan trichodormanya. Dan yang terakhir unsur silika karbon, dan ini merek yang saya gunakan SiKarbon Plus, dan ini yang direkomendasikan Profesor Udin 4 sendok makan yang ukuran tangki 20 liter, dan ini juga saya kurangi setengah menjadi saya gunakan 3,5 sendok makan karena ukuran tangki saya 16 liter. Dan ini ketiga unsur ini akan berfungsi untuk membenahi tanah lahan tempat kita tanam cabai, dan tentunya untuk agar tidak layu dan terhindar dari jamur-jamur patogen. Sudah kita larutkan dan kita tuangkan juga ke dalam tangki ketiga unsur yang sudah kita larutkan. Kita perlu hati-hati karena sedikit belum terlarutkan tadi. Dan kita isi tangkinya sampai penuh. Tempat saya mengambil air ini ada di sumur. Di sumur sebelah sawah saya minta sedikit sama, dan ini keluarga ibu saya. Nah, udah penuh, kita tutup, dan kita melakukan pengocoran per lubang ukurannya 100 mm, maksud saya 100 mili dan sampai juga 105 mili. Setiap lubangnya kita beri pengocoran yang lubang sudah kita siapkan atau kita sudah buat. Dan untuk lahan ini akan ditanam populasi tanaman cabai sekitaran 1050 populasi cabai. Insya Allah hari Senin saya akan tanam cabainya. Semoga dengan kita menggunakan metode Profesor Udin ini kita bisa sukses tanam cabai. Dan untuk lahannya saya tidak menggunakan metode Prof Udin karena melihat biaya tidak cukup, maka saya gunakan dengan khas petani Lombok, yaitu seperti ini, buat parit-parit di tengah sama di pinggir-pinggir batas lahan, dan mempergunakan jerami bekas tanaman padi. Sebenarnya kita ingin sekali untuk membuat bedengan memakai mulsa, tapi karena biaya tidak cukup, dan Profesor Udin merekomendasikan
Untuk mempergunakan kapur dolomit ditaburkan di setiap bedengan atau tempat kita tanam cabai, dan ini yang terlebih direkomendasikan daripada menggunakan pupuk-pupuk kandang lainnya. Dan kita juga bisa direkomendasikan untuk menggunakan pupuk kandang tergantung kesuburan tanah tempat kita menanam cabai. Nah, ini saat saya menaburkan kapur dolomit di setiap lubang tempat tanam cabai. Oke, saudara-saudaraku, sampai di sini dulu ya kali video ini. Tunggu kelanjutannya untuk kita tanam atau perawatan metode Profesor Udin. Untuk saudara-saudaraku yang baru hadir ke channel ini, jangan lupa di subscribe ya, supaya kita bisa menjalin silaturahmi dan sama-sama belajar bertani, saling sharing ilmu pertanian. Dan untuk saudara-saudaraku yang sudah bergabung, saya doakan semoga sukses bertani dan semoga semua tanamannya bisa tumbuh subur dan bisa teratasi masalah-masalah tanaman yang ditanam. Oke, saudara-saudaraku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.